Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada yang hadir, yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, pengurus masjid yang kami banggakan, alhamdulillah yang senantiasa masih memberikan kesempatan kepada kita dan kaum muslimin untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan dakwah, pengajian, majelis ilmu di masjid ini. Rasulullah SAW tidak tinggalkan emas, permata, intan, berlian, pangkat dan jabatan, tak ada. Tapi yang Rasul tinggalkan ilmu dan ahli ilmu serta wadah ilmu. Ilmu yang diwariskan Nabi SAW. Para nabi tidak mewariskan apa-apa, melainkan mewariskan ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadhu bihadzi wafir. Siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia mengambil warisan Nabi yang banyak. Semoga Allah Ta'ala berikan kita sebanyak-banyaknya rizki untuk mendapatkan warisan Nabi. Itu tak mau warisan rajo kira-kira ni tak. Sedangkan warisan mintu aja bercokak-cokak. Iya. Alhamdulillah dah yor. Tapi banyak uang macam itu. Warisan mintu aja. Ndak inyo omaknya punyor, ndak ayah punyor. Ayah bininya. Atu ini nak pawin. La ilaha illallah. Kalau topik baginya lah iya, kau tidak. Apalagi warisan ayah awak. Sekarang warisan Nabi. Warisan dunia, warisan pernak-pernik ya, dunia berupa harta, pangkat, harta kebun yang luas dan sebagainya, itu tidak tentu akan menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Tapi warisan Nabi, warisan yang akan menyelamatkan kita di hari akhirat. Itu yang ditinggalkan Nabi. Itu tidak niwa dia. Pastilah orang-orang yang menyadari bahwa itu adalah warisan Nabi, pasti diambil. Akhirnya sadar awak tak? Sejauh apa tingkat kesadaran kita bahwa itu adalah warisan Nabi? Itu yang perlu kita konang. Kini umur lah banyak, lah tua, tak ada yang muda lah yang gila putih-putih. Tak jago putih orang. Apa lah? Buatlah putih. Kalau tak buat putih ada gigi kan? Kalau gigi tak putih ada kuning. Lah hitam. La ilaha illallah. Sekarang dengan umur yang sekian banyak, kita seberapa banyak dapat warisan Nabi? Itu tidak mengurus dibuat ya undang ustaz isi kajian di siko dengan itu dia majak nelok. Tidak ni awak. La ilaha illallah. Makanya tapi nan perlu kajian itu. Dulu ambo dilipek kain itu yang tinggi ambo. Kita tidak hanya membuat kajian sunnah, kajian tauhid, kajian agama, tapi menghadirkan lingkungan sunnah, lingkungan agama, lingkungan islami. Betul. Bagaimana cara menghadirkannya?
Yang pertama keluarga awak, uang rumah kita, anak bini awak. Itu yang perlu diingat. Bagaimana kita bisa menghadirkan itu sama-sama awak di masjid. Suatu hari kami dilipat kain itu. Ustaz-ustaz ngumpul. Itu belasan tahun yang lalu. Ustaz-ustaz kumpul. Sejak nanggodang-godang sampai nang skoci-skoci. Ya, level ustaz kampung lah. Apa yang dibahas itu uang dak mau dongong ceramah. Dibuat juga acara ini, acara itu, uang dak hadir. Iyo puluh. Apalah cara supaya uang kau mau hadir? Nah, akhirnya ambo cerita ada orang yang ingin merubah negerinya menjadi negeri ini buat target bahwa ambo ceritanya dulu sih kok. Ini akan merubah dunia dalam waktu sekian puluh tahun. Tidak berubah. Tahunnya lama, puluhan tahunnya bu. Akhirnya ini perkecil skala. Kita akan merubah negara dalam sekian waktu. Diperkecil tahunnya, dipersingkatnya tahunnya, diperkecilnya ruang lingkup. Lah sampai lo sekian puluh tahun yang targetkan tidak mau berubah negaranya. Dipokocik lo kamu akan merubah provinsi kamu dalam waktu yang sekian tahun, diperpendeknya tahunnya. Tidak aja berubah, diperkecil skala, diperpendek tahun. Kamu akan merubah kabupaten kamu dalam sekian tahun. Tidak aja berubah. Dipokociknya kecamatan, desa, sampai sekian tahun, awaklah semakin tua, tidak juga. Tidak ada nyata hidup itu. Kok seorang ahli dan pakar lah sadar sampai ke desanya tidak bubar. Dia pikir 1 tahun akan datang saya akan berubah keluarga saya. Sampai 1 tahunnya akan datang berubah keluarganya, ini pun mati. Akhirnya alhamdulillah keluarganya berubah. Tapi dari keluarganya itu mulai muncul dan tersuasanalah masyarakat yang semakin luas dan semakin luas. Tapi tadi mana mau dapat cerita itu dulu lupa loh. Makanya tapi setidaknya kalaupun kisah ini tidak nyata, namun inilah langkah yang harus kita nyatakan dalam perjuangan kehidupan kita. Tapi ambo dengar itu dulu ada sumbernya dulu yang ambo lupa. Ambo cari balik dak ada dapat. Tapi pernah ambo dengar tak ambo baca dulu. Barakallahu fiikum. Bapak-bapak yang abang muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Nabi 14 abad yang lalu sudah ingatkan kita. Mulai dengan apa? Diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nahra. Allah taala yang suruh kita langsung dalam surat Tahrim. Allah menyebutkan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Di diri awak dan keluarga kita. Maka apa kata Ambo sama Ustaz tadi setelah Ambo ceritakan cerita itu? Jadi kini berapa orang gitu khatib Ustaz di jadwal liqa, di jadwal khutbah. Waktu itu 80-an orang. Sekiranya 80-an orang. Bapa musuh di lebih kain uang. Sekitar bawa anak bini kita ke sodo. Bapa uang ngota. Anak dulu sekian banyak tu letisi musuh di. Tamunung Ustaz nung. Jawa awak tamunung sekali. Kena itu PR utama kita. Jadi menghadirkan apa namanya? Tugas kita tidak hanya membuat kajian-kajian Islami, kajian-kajian tauhid, tapi juga menghadirkan lingkungan Islami, lingkungan yang bernuansa tauhid. Bagaimana memulainya? Dari diri awak, keluarga kita, uang-uang dekat dengan awak. Baik. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang beriman itu sifatnya senantiasa memikirkan orang lain. Nanti mau bahas aja. Namun sebelumnya aku ingatkan kita kini berdasarkan perhitungan bulan di negeri kita tercinta Indonesia Raya ini. Malam itu kita mulai masuk malam 1 Zulhijjah. Ompek boleh ompek puluh? Ompek boleh ompek apa? Ompek boleh ompek puluhan 5. Allahu Akbar. Inilah hari-hari
yang Rasulullah SAW sebutkan hari-hari yang paling mulia. Masya Allah. Dan itu perlu kita ingat, bahwa keutamaan 10 pertama bulan Zulhijjah itu adalah kemuliaannya sungguh sangat luar biasa. Apa keutamaannya Bapak? Le takunang le. Ya, lupa-lupa ingat Ustaz. Itulah kita ingatkan dulu. Nah, ini macam itunya. Ustaz kaji itu-itunya. Tak berubah-ubah lain. Apa sebab? Lihat kan? Sebab yang itu Ustaz lah lupa lah. Awak lupa pula. Dan yang itu itulah yang adun kita amalkan. Itu tidak diulang-ulang balik. Itu masalahnya. Itu kaji dia. Bapak apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dari hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fiha, amal salih buelo mendokek taat awak ke Allah taala, ahabbu ila Allah, yang paling dicintai oleh Allah taala, min hadhil ayyam, dan hari-hari, yakni ayyam al-ashr, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allahu akbar. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah. Mereka bertanya, para sahabat itu bertanya-nya, ya Rasulullah, kan amalan tu sobi dek Nabi lebih utama dari apa? Lebih utama dari amalan-amalan yang lain. Artinya Allah Ta'ala paling cintanya ke amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, termasuk jihad ya Rasulullah. Artinya amalan 10 pertama bulan Zulhijjah kau lebih utama daripada amalan jihad. Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, termasuk mengalahkan amalan jihad di jalan Allah. Allahu akbar. Jihad itu amalan paling luar biasa. Puncak keislaman seorang itu berjihad. Tidak berjihad, berjihad. Jadi, tapi ada loh di daerahnya yang tak usah bersebut ya. Ada kuburan keramat di situ, dikeramatkan, dibangun di situ. Itu namanya jihad. Dalam bahasa kampungnya, kadang ditulisnya jihad. Apa yang kakian? Itu tak iko maksudnya. Nah, itu bukan jihad yang dimaksud. Ini ada daerahnya. Kalau jauh berjalan banyak ditengok. Lama hidup banyak yang diason. Tapi lama bono hidup. Tidak aja mau jalan itu. Itu pengalaman 1 tahun yang diulang-ulang 10 tahun. Kata Nabi SAW, puncak dirwatu sanamil Islam itu adalah puncak keislaman seorang itu al-jihadu fi sabilillah. Jihad. Contoh apa? Orang-orang yang mati syahid itu Pak, itu luar biasa keutamaan. Jihad itu keutamaannya luar biasa. Jadi mengalahkan jihad, tapi ada pengecualiannya. Lalu kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, termasuk juga mengalahkan amalan jihad, illa rajulun kharaja bi nafsihi, kecuali seseorang yang keluar berjihad membawa dirinya, wa malihi, dan dibawa harta dirinya ya juga, harta ya juga, falam yarji' min dzalika bi syai'. Falam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tidak pulang sedikit pun lagi. Hartanya tidak balik, juinya kali pun tidak pulang. Artinya mati syahid. Allahu akbar. Kalau lain mati syahid awak itu ya cukup bulan. Allahu akbar. Tapi kalau sekedar jihad balik mengungguli 10 hari pertama 10 hari pertama bulan Zulhijjah beramal saleh dalam mengungguli amalan itu. Allahu akbar. Ndak aku jiwa berjihad, la ilaha illallah. Nyawa taruhannya. Ya, minta ampun. Kalau ndak percaya awak tengok dongan cerita yang tua-tua awak dulu semasa musim porang. Musim porang tu bila? Musim Jopak. Musim Belanda. La ilaha illallah.
Baik. Untuk itu yang perlu kita ingat. Sampai para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama, 10 hari akhir bulan Ramadan dengan 10 hari terakhir 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Mana kira-kira yang lebih utama, Pak? Berapa cara? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, namun yang zahir dari sependek penjelasan yang saya dapatkan, kalau malamnya lebih utama 10 malam bulan Ramadan, tapi kalau siangnya lebih utama 10 awal bulan Dzulhijjah. Barakallahu fiikum. Baik. Khulasatul kalam, kita perbanyak amal saleh. Mulailah pikirkan, bayangkan tuh, perbanyak puasa, perbanyak ibadah, zikir kepada Allah. Mungkin ya puasa di antaranya. Kemudian karena Nabi banyak berpuasa di bulan Dzulhijjah ini, dan yang paling dianjurkan itu adalah jangan sampai terlewat loh, puasa pada hari Arafah. Pada hari apa itu? 9 Dzulhijjah. Kalau orang tu pergi jemaah hajinya tak puasanya dah, Pak. Ya. Lah banyak yang haji sekarang kan? Alah ya. Alhamdulillah. Nam wajib kolak kolun, wajib ke Makkah dulu. Jadi kalau haji itu, Pak, itu 9 hari Zulhijjah itu kita wukuf itu di Arafah. Al-Hajju Arafah. Puncaknya ibadah haji itu di Arafah. Itu kita rasakan, Pak, luar biasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya betul-betul mengajarkan umat itu luar biasa. Ibadah haji itu, kalau kita lihat perjalanannya itu isinya tarbiyah umat ini. Mendidik umat ini. Mulai kita pakai ihram, yang umrah pun merasakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa artinya? Artinya itu hanya menggetarkan jiwa. Awak salat tiap dipanggil oleh Allah Ta'ala, hayya 'alas salah. Kan Allah mensyariatkan melalui Nabi kita. Panggilan ompek kali dah, hayya 'alas salah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali pula. Mari menunaikan salat, mari menuju kemenangan. Tak cukup itu aja, diulang qomat beliau. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Berapa kali awak dipanggil? 6 kali. Mari menuju salat, mari menuju kemenangan. Allah bermulai salat. Dan terasa oleh panggilan tu. Ini kadang-kadang awak aku kalau lah kodok berulang-ulang, lah biasa aja lah. Padahal yang kodok diulang-ulang itu yang luar biasa. Contoh surat Qul Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Itu keutamaannya 1/3 Al-Quran. Bayangkan tuan. La ilaha illallah. Tapi awak biasa-biasa. Apalagi datuk-datuk tu, apa orang kampung tu yang paling tuju duitnya rujuk-ruku rujullah, kata aku, kata Allah masuk dalam kelimah Allah. Yang itu paling mantap sebenarnya. Padahal Qul Huwallah dah pendeknya ya, tapi tak mantap sebenarnya orang. Ni kodok dong orang datuk-datuk orang ngaji masjid macam itu, ni sejak ketek je tu le. Jadi orang kalau kodok dia ulang-ulang, dak biasa-biasa sebenarnya lainnya. Jadi padahal yang kodok diulang-ulang itulah yang luar biasa, dek luar biasa tu sering diulang. Namun di sisi lain, ketika seseorang pergi melaksanakan umrah dan haji, di situ dah tarbiyah itu datang. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Piti dah banyak dia. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Sepanjang perjalanan ke Mekah itu dah dibaca. Dan memang umat ini dipanggil dulu oleh Allah Ta'ala. Ketika Ibrahim selesai membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail, Allah Ta'ala wa'adzin finnas. Kamu umumkan kepada manusia ni agar mereka
datang melaksanakan ibadah haji. Walaupun dan cara ya Allah mengumumkan zaman itu tak ada mic, handphone pun juga tak ada. Kalau Allah Ta'ala suruh umum je lah ni ya. Bahasa awak kan? Diumumkan dari Ibrahim Pak. La ilaha illallah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir pun menjelaskan, Allahu Akbar. Ketika itu Pak, seluruh makhluk Allah Ta'ala mendengarkan hal itu. Baik yang masih hidup ataupun yang masih dalam sulbi nenek moyangnya yang tidak mendengar hanyalah orang-orang yang tidak ditakdirkan Allah Ta'ala. Jadi yang mendengarkan itu apa yang dia? Haji. Datang yang mana? Jadi labbaik Allahumma labbaik. Secara syariat Allah dah panggil kita syariatnya sejak kita belajar rukun Islam yang kelima itu apa? Haji. Dan ternyata secara hakikatnya sejak dulu roh kita mendengarkan seruan itu haji. Aku tidak merasakan kenikmatan Allah Ta'ala pilih di antara sekian banyak ruh manusia ini. Ternyata ruh kita dulu pernah mendengarkan panggilan Allah Ta'ala itu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kan lomak dah. Tidak. Dek rukun Islam kelima roji. Bahkan saya Yazid tu fatwanya itu yang paling kari tu. Berumah tak wajib nanya, berkobun tak ya nanya. Kalau kampung kau cuba-cuba boleh. Ya berumah wajib lu. Namun rumah tangga nanya. Tapi rupu kan tak ada rukun iman rukun Islam 5 ya. Tak ada berumah lah rukun. Itu yang perlu kita ingat-ingat. Di saat yang sama banyak orang yang pergi melaksanakan ibadah haji, mereka hanya lebih lebih keren kau jawab deh kau jadinya. Itu perlu kita ingat. Baik, singkat cerita dari perjalanan ibadah haji itu. Al-Hajju Arafah. Puncak ibadah haji itu dia padang Arafah, Pak. Di situ tenda. Kalau duluan kinilah mulai pakai AC, yang mewahnya pakai AC. Situlah Rasulullah SAW mulai matahari itu condong masuk waktu zuhur, itu mulai berzikir. Ada zikir-zikirnya, Pak. Biasanya ada buku itu diberikan panduannya. Syekh Abdul Razak juga bagi-bagi kitab beliau dan para syekh kita yang lain. Semakin sore semakin nampak merunduk Rasulullah SAW, semakin nampak khusyuk Rasulullah SAW berzikir kepada Allah. Situ Pak puncak, menyendirilah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang akan merasakan itu. Kalau laju hatinya, payojinya tuh, itu tak sodenya, tak sodenya. Tak tahu apa le banyak kesalahan. Kau le mak ambo ketika itu tu ambo cari mak ambo polu mak ambo menangi mendekat mak ambo. Tak tahu entah nak minta maaf entah apa, tak tahu le. Situ puncak haji itu kita rasakan di situ. Beko apa berjalan le bermabit kita le. Ya, di Muzdalifah. Ji. Balik nanti kita ke Mina lagi. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Tak ada awak mengojon syariat mulia yang seperti itu baru dah. Ingat. Di 9 Zulhijjah itu kita orang-orang melaksanakan ibadah haji, mereka tidak melaksanakan puasa, namun kita yang tidak pergi haji disyariatkan untuk berpuasa pada hari itu. Jadi itu dia. Auji ndak jua puasa yuk malope. Bayangkan bahkan itu disok balik kau subing kau mah. Kita puasa ya 9 Zulhijjah. Dan kau ganggu dan ingin dan sok 9 Zulhijjah Pak. Puasa 9 Zulhijjah mengampunkan dosa-dosa kita Pak. Allahu Akbar. Keutamaannya luar biasa. Ya, keutamaan puasa Arafah itu daru. Karena kalau hari Pak Abdul Razak itu ada sebuah buku beliau yang luar biasa ya di dalam menjelaskan ini bahwa hari paling mulia dalam sepekan itu Jumat. Tapi hari yang paling mulia adalah hari Arafah.
sepanjang tahun dan sepanjang hari itu ada, hari Arafah adalah hari paling mulia di antara hari yang ada di dunia ini. Jadi, untuk itu, kau kira apa isu hari Arafah? Cetong dulu. Jangan dilupakan. Itu kesempatan awak, Pak, yang perlu diingat-ingat. Nyok, kok ngaji akidah kita kok ujung-ujung ngaji akidah itu yo amal soleh. Ya. Kapan ikulah saat kita. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita puasa Arafah itu, dan Nabi pun menyebutkan ya tentang keutamaan hari dan puasa Arafah itu. Tak tanggung-tanggung. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dalam beramal soleh tentu ingin tontu aku dia nandapek. Apa namanya? Upah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Allahu akbar. Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Ajib. Luar biasa. Itu itu yang perlu kita ingat bagian awal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Secara ringkas, banyak takbir, banyak berzikir, banyak berinfak, banyak berwakaf, yang dapat umrah, yang dapat haji, ya berkurban sembelih hewan kurban di kampung-kampung dah. Kadang-kadang kurbannya sekali semua hidup dia. Enggak. Makanya kurban itu syariat kan seperti godagiam ada bagian awak. Kalau ndak ambil, ini makan biar uang apa sonang hari-hari makan hari-hari itu. Baiklah, ini mungkin di antara hal yang perlu saya ingatkan diri saya dan kita bersama di momen-momen hari-hari mulia seperti ini. Baiklah, kita lanjutkan sejenak sampai selesai kajian kita tentang pengantar akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya apa sebentar? Bila boleh hadir. Cuba ndak ingat kok. Kalau ndak ingat inyo mah makan dek kok mah. Ada tak kau nak. Pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya adalah tentang buah akidah dan keimanan. Orang-orang yang menjiwai ilmu akidah dan keimanan itu, dia akan menjadi orang yang dewasa. Dia akan memiliki jiwa yang besar. Lekonang lain? Itu konang lain insyaallah. Dan bagi kata kunci. Banyak orang yang dewasa secara umur, tapi secara kejiwaan belum dewasa. Aku petang cito sah? Lagi tinggal lagi. Yang paling sonang. Kalau cerita syekh panjang kan? Nang namu le Ustaz ni dos citon petangnya. Sabit petang ceritanya Syekh Islam bin Taimiyah, Ibnu Hubairah. Tapi ada lo yang bercerita orang yang berjasa di negeri ini. Buya Hamka, le tak orang cerita petang le? Buya Hamka dimasukkan ke dalam penjara, tapi Buya Hamka pun memaafkan orang yang masukkannya dalam penjara, bahkan beliau pun yang mensolatkannya ajib. Demikian pun dengan lawan politiknya, ya. Pak Muhammad Yamin rupanya. Seingat Abo tengok pertama lihat bukunya itu, Ayahku karya anak beliau, Pak Muhammad Yamin. Ya biasalah dunia politik. Akhirnya ketika beliau sekarat, Buya Hamka pun yang datang dan mentalkinkannya, dan wafatlah beliau setelah ditalkinkan Buya Hamka. Gitu. Berjiwa besar. Itu orang yang berjiwa besar. Kalau ambo tawin cerita iko kok panjang Pak. Ada sebuah apa yang bo tulis batang yang bo terjemahkan. Judulnya Akhlaqul Kibar. Akhlak orang-orang dewasa. Akhlak orang-orang besar. Yang paling penting itu besar
Bukan besar fisik dan badan kita, bukan besar umur kita, tapi besar jiwa kita. Banyak orang yang besar umurnya, tapi kerdil jiwanya, kecil kedewasaannya. Orang beriman karena sandarannya adalah Allah. Keimanan yang mendalam pada Allah, jiwanya besar. Dan di antara bukti jiwanya besar seorang itu, mudah memaafkan dan mudah pula meminta maaf. Nah, kan itu. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang Rasulullah SAW. Awalnya Ambo ingin menambah cerita tentang hal ini, tetapi Ambo berpikir lagi, kayaknya udahlah cukup, tidak usah terlalu panjang. Ambo jelaskan tentang mudah memaafkan itu. Yang paling penting Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memaafkan, orang-orang yang bersegera meminta maaf, itu selaras dengan firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga Allah seluas langit dan bumi yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi bersegera, kok ada salah awak supek minta maaf kau gang. Jannya yang membuat awak tidak dewasa itu adalah ego. Nah, ego yang paling payah. Biarlah man tawaddu'a arfa'ahu Allah. Barang siapa yang tawaddu', rendah hati, menyandarkan semuanya pada Allah, Allah akan angkat derajat orang itu. Jadi orang-orang yang menjiwai ilmu akidah, orang yang menjiwai keimanan, copek babali ya, ini sandarannya pada Allah. Ini menyadari bahwa tidak ada yang terjadi sesuatu pun di alam ini melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Nah, di situ karena bahkan orang-orang yang betul-betul menjiwai hakikat tauhid, di situnya berpegang. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang memberikan kemaafan. Dan sifat orang-orang yang beriman itu diantaranya adalah menahan amarah dan memberi ampunan, memberi maaf, minta maaf juga. Nah, maka untuk itu jangan kita sampai kadang-kadang ada isarannya. Sampai 7 keturunan sudah akan maafkan nanya. Tidak bisa. Sifat orang beriman itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang 135. Allah katakan, ya, ini sifat orang beriman. Nah, apa sifat mereka? Di antara sifat mereka adalah wal kaziminal ghaidha. Mereka menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan mereka memberikan maaf kepada manusia lain. Kok terlanjur wak bongi kau gang, copek minta maaf balik. Jadi apa namanya? Ada orang yang copek bongi, copek minta maaf. Ada orang lambek bongi, lambek minta maaf. Ada orang apa ni? Copek bongi, lambek minta maaf. Dan paling parah copek bongi, lambek minta maaf. Lambek sadar. Baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Orang-orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu adalah orang apabila mengerjakan keburukan mereka atau menzalimi dirinya, segera mereka mengingat Allah dan mereka mohon ampun, fastaghfiru lidzunubihim, mohon ampun buat dosa-dosa mereka. Ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang mengampuni dosa melainkan Allah Ta'ala? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak terus-menerus mengerjakan hal itu. Baik. Pembahasan kita sekarang ini namanya sebenarnya bisa disebut, potongkan judulnya buah keimanan. Tapi bisa disebut sifat-sifat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kan kita masih dalam pengantar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi sifat Ahlus Sunnati wal Jamaah itulah yang kita bahas. Di antara sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bersegera menuju ampunan Allah dan bersegera punya lapang, jiwa yang lapang, pikiran yang cemerlang. Apabila dia terjatuh dalam kesalahan atau kemarahan, dia segera meminta maaf atau segera memberikan kemaafan pada orang lain. Itu konang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah difatwakan oleh ulama lain, sesat masuk penjara boleh dibunuh, tapi begitunya mati, inyo datang takziah ke rumah orang tu, inyo tongkak, tidak inyo menyampaikan kepada keluarganya, saya menggantikan kedudukannya. Aku nan terlalu dek kalian dan bantu kalian ini. Bayangkan haji itu. Allahu Akbar. Luar biasa. Itulah sifat orang-orang yang beriman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Ahlussunnati wal Jamaah adalah a'lamun nas, orang yang paling berilmu. Aku catat, itu namanya sifat Ahlussunnati wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang yang paling banyak ilmunya di kalangan manusia nih. Banyak ilmu. Itu makanya Ahlussunnah aku contoh-contoh ngaji. Jadi kalau ada orang menciptakan awak, kalian ilmu ke ilmu dia. Iman amal soleh pengorbanan gitu ya. Tunggu dulu. Itu ungkapan itu dari mana? Karena Ahlussunnah atau yang diajarkan Nabi memang menyibukkan dirilah kita dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu. Dan ilmu itu amal soleh. Sehingga al-ilmu la ya'dilu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu tidak ada yang menandinginya apabila lurus niat kita. Sifat Ahlussunnah itu adalah hum a'lamun nasi, orang yang paling banyak ilmunya, dan mereka wa ahlamun nas, orang yang paling apa? Orang yang paling santun, pemaaf di kalangan, paling santun, pemaaf, tidak tergesa-gesa di kalangan manusia ini. Kita azan dulu, setelah azan itu kok udah sambung ngaji boleh. Setelah itu baru kita salat. Oke, baik. Mungkin silakan azan dulu. Ini kan lah berapa detik nih. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Jadi ini penting dicatat. Karena pembahasan kita masih pengantar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang kita bahas ini sekarang adalah bagian dari sifat-sifat Ahlussunnah wal Jamaah. Kemarin saya sebutkan Ahlussunnah wal Jamaah itu sifatnya memiliki kebesaran jiwa, mudah memaafkan orang lain. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka seperti perkataan Syaikhul Islam rahimahullah taala, belum mensifati Ahlussunnah wal Jamaah hum a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Saya ulangi. Ahlussunnah adalah a'lamun nasi bil haqqi, orang yang paling mengetahui kebenaran, wa arhamuhum bil khalqi, dan yang paling penyayang kepada manusia. Itu perlu kita ingat. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan orang yang paling penyayang. Wa arhamuhum bil khalqi, yang paling penyayang kepada manusia. Berarti dalam hadis musalsal bil awaliyah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah penduduk yang ada di bumi ini, niscaya yang ada di langit, yakni Allah Rabbul Alamin akan menyayangi kalian. Ajib. Konon perlu kita sifat kasih sayang yang ada dalam diri kita kok perlu kita tanamkan kepada manusia sejauh apa. Dan Nabi SAW sudah sebutkan ini sifatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah adalah orang yang paling banyak mengamalkan sunnah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dengan apa mencintai orang lain? Kalau dengan dunia apa? Itu tidak wajib. Kecuali ada kondisi-kondisi dan poin-poin tertentunya. Nampak orang dia buat rumahnya, buat rumah nak nancak cina mawak, itu tidak wajib lah Pak. Tapi kalau membantu ekonomi itu lain lagi. Namun yang wajib apa? Menyelamatkan agamanya. Nampak dia tidak solat, awak lagi solat. Itu wajib dibantu dah, bapaknya supaya solat. Itu dia. Jadi kasih sayangnya Ahlussunnah itu wujudnya sejak dari yang wajib sampai yang sudah sunnah. Kalau urusan duniawi tidak wajib dah, tapi adalah kondisi tertentu wajib lahnya. Ikut awal, cak tetangga miskin takkan lola, payah nak makan tu wajib lo bantu. Baik. Tapi secara umum menyelamatkan orang agamanya, selamat dia di akhirat kelak, wujud
dari sifat Ahlussunnah wal Jamaah, karena dia orang yang paling tahu dengan kebenaran, a'lamun nasi bil haqqi, dan wa arhamuhum bil khalqi, dan yang paling tahu dengan kebenaran dan yang paling penyayang kepada manusia, maka Ahlussunnah wal Jamaah pun sayang kepada mereka dengan cara apa? Menyelamatkan mereka. Namun pada kesempatan ini saya ingin memberikan contoh. Ini kalau lain awak lagi contoh atau mungkin ada apa namanya ada role modelnya, role model, ada teladannya. Apa sawaan? Contoh tadi itu. Jadi ada contoh yang diikuti. Baik. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Kita sekarang hidup di daerah ini, di tempat ini. Saya ingin menceritakan satu kisah orang besar. Orang besar yang hidupnya luar biasa. Beliau bukan seorang ulama. Ini kalau kadang sobi ulama kok iyalah Buya Godangnya. Ikan enggak. Beliau bukan Buya Godang, bukan ulama. Tapi beliau hanya seorang ilmuwan. Beliau adalah dokter. Dokter. Namanya Doktor, karena beliau juga sudah S3. Dr. Abdurrahman As-Sumaito. Abdurrahman As-Sumaito. Beliau luar biasa. Contoh teladan yang menakjubkan. Yang perlu kita gali kehidupannya, yang perlu kita teladani, yang penting kita untuk apa? Introspeksi diri. Beliau ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang dokter dan kuliahnya luar biasa. Beliau gelarnya sudah sampai dokter. Dokter tapi lah S3 sampai dokter. Orang negeri yang kaya akan minyak, Kuwait. Kaya lah kan? Dan beliau ketika berada di negeri barat, beliau mendengarkan sesuatu yang membuat beliau menjadi orang mulia. Beliau mendengar adanya perjuangan orang-orang Nasrani untuk memurtadkan atau mengkristenisasikan penduduk-penduduk negeri di benua Afrika sana. Dan memang beliau ini sejak kecil, di dalam kisah lain pun ada di internet itu, sila dicari. Memang beliau di negeri Afrika, di negeri Kuwait ini adalah negeri yang padang pasir. Beliau kadang bermain-main. Beliau mendengar negeri Afrika, hutan belantara. Terbayang gak ya? Bagaimana satu saat beliau sampai ke bumi Afrika sana. Dan kadang-kadang waktu azan lah yang melerai beliau untuk menghayal dalam khayalannya di tengah padang pasir itu. Anak-anak ketik lah main-main. Dan ternyata setelah besar beliau mendengar lagi bagaimana target orang Nasrani ingin mengkristenisasikan penduduk bumi Afrika. Tahun 2000 mesti murtad mereka. Akhirnya beliau pun senantiasa berpikir, berjuang bagaimana bisa berdakwah dan memberikan manfaat, menyelamatkan umat-umat yang ada di bumi Afrika sana. Beliau Pak dapat jodoh, dan jodohnya memang orang yang satu visi dan misi pula dengan beliau. Padahal beliau dokter. Dan kalau Cibini kalau dokter awak tentu payah, tak ada kan? Kalau nak selevel dah isyarat itu. Tapi beliau tidak. Ini kalau orang rumah, kalau tak selesai jawab payah ini. Stang ke kanan, ban ke kiri, ke mana kan dia ada. Jadi cari sama dui, stang dan roda tadi. Jadi dapat istri beliau, dan Masya Allah istrinya ternyata juga orang yang qanaah,
Beliau bisa mencari kekayaan. Sudahlah doktor dan tinggal di negeri yang kaya Kuwait. Tapi beliau dedikasikan dirinya la ilaha illallah. Beliau pun pergi berdakwah ke negeri Afrika sana. Berdakwah dan akhirnya beliau dikenal sebagai pahlawan negeri Afrika. Allahu Akbar. Jutaan orang diislamkannya. Sekian banyak masjid dibangunnya. Sekitar hampir 40-an atau 40-an negara di negara Afrika tersebut yang pernah diberikannya bantuan, dibinanya, dididiknya masyarakat dan rakyat di daerah sana. Ajib, dokter. Beliau berdakwah ke dalam-dalam itu, Pak. Itu tidak hanya di masjid. Nanti saya simpulkan ada 3 kesimpulan dakwah beliau. Perjalanannya seorang dokter, orang yang terbiasa dengan didikan kemewahan dan kaya, tapi beliau bisa pergi ke dalam tuh naik kontainer, bukan mobil mewah, Pak. Masuk hutan-hutan Afrika. Kadang melewati danau yang di situ banyak buaya. Orang perkirakan sulit nyawa tantangannya, bisa mati untuk lewati itu. Tapi Dr. Abdurrahman Sumaid lewat. Bahkan Pak, saking dahsyatnya beliau melewati jalan dengan mobil-mobil kontainer yang membawa barang, melewati hutan lagi, berbagai hal, lembah, danau yang buayanya banyak. Sesampai di sana, orang yang beliau dakwahi bukanlah orang yang mengerti bahasanya, alias bahasa Arab, tidak mengertinya. Apalah kan mengerti? Pak pun cara berdakwah, bayangkan Pak. Tapi mukjizat, bukan mukjizat, karamah Allah berikan. Kalau orang soleh itu karamah. Beliau dakwahi orang-orang itu. Orang-orang itu tidak paham bahasa mereka, dia tidak paham bahasa orang-orang. Orang-orang itu tidak paham bahasa dia, dia tak paham pula bahasa orang-orang itu. Tapi dengan izin Allah, Allah masukkan hidayah itu dalam hati mereka. Di tangan Dr. Abdurrahman As-Sumaid, mereka pun masuk Islam. Bayangkan, luar biasa. Apa-apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin karena Dr. Abdurrahman As-Sumaid ini adalah seorang yang luar biasa. Saya minta waktu Bapak sedikit, Bapak coba dengarkan ini ya. Ceramah Ustadz kita ini, dia khutbah. Nah, biar Bapak lihat di YouTube juga untuk diulang-ulang, didengarkan di rumah ya. Ini Kak dengarkan. Ada beberapa. Seseorang yang menyelesaikan studinya di bidang kedokteran, belajar di Baghdad, kemudian melanjutkan S2-nya di Liverpool, melanjutkan belajar di sana. Tatkala dia berada di Amerika dan dia mendengar bagaimana telah berkumpul musuh-musuh Islam. Bapak dengarkan ini, Pak. Langkah-langkah ke depan. Dia seseorang yang menyelesaikan studinya di bidang kedokteran, belajar di Baghdad. Di mana, Zan? S2-nya di Liverpool, melanjutkan belajar di sana. Tatkala dia berada di Amerika dan dia mendengar bagaimana telah berkumpul musuh-musuh Islam membuat langkah-langkah ke depan untuk memurtadkan seluruh negeri Afrika. Mereka ingin menjadikan target mereka kala itu tahun 2000 seluruh negeri Afrika murtad beragama Nasara. Itu target mereka. Dia kaget. Setelah dia mendengar, dia tidak diam, berangkat ke Kuwait, negeri asal. Dia bukanlah orang besar pada hakikatnya dari sisi ketenaran, tidak.
Baik. Ini kalau Bapak dengar, saya anjurkan dengar ini. Ini khutbahnya Ustaz Abu Ferus hafizallahu taala yang di Batam. Kisah inspiratif sang raja Afrika, Dr. Abdul Rahman As-Sumaita. Itu di antara khutbah yang terbagus menginspirasi. Saya sering menceritakan kisah ini karena beliau terkenal. Dan dulu saya pernah belajar daurah dengan Dr. Abdul Rahman Al-Musyaiki. Abdul Rahman Al-Musyaiki, beliau berdakwah ke Afrika. Beliau kisahkan kisahnya Dr. Abdul Rahman As-Sumaita. Luar biasa. Nanti boleh saya kirim ke sebagian kawan-kawan. Jadi Pak, beliau hanya seorang dokter. Tapi lihat, berapa orang dari 10 juta orang lebih diislamkan. Dengar berapa banyak masjid dibuatnya. Bukan hanya rumah sakit, di universitas, sumur-sumur bor. Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah. A'lamun nasi bil khalqi wa arhamuhum bin nas. Wa arhamuhum bil khalqi. Dan orang yang paling penyayang kepada manusia. Dokter orang kaya pergi dengan istri. Dakwah dan tinggal di bumi Afrika yang panas sana. Bayangkan itu Pak. La ilaha illallah. Luar biasa. Dan wujud kasih sayangnya sebagai seorang Ahlus Sunnah diwujudkan dalam 3 hal. Wah, itu perlu diingat. Ikut inti kajiannya. 1, belum sentuh jiwanya orang bumi Afrika itu. Dengan apa? Dikirimnya para dai-dai ke berbagai puluhan negara yang ada di bumi Afrika itu. Untuk menyelamatkan jiwa mereka, keimanan mereka. Sehingga mereka masuk Islam, sehingga mereka mengenal tauhid, sehingga mereka mengenal dengan Allah. Kadang-kadang mereka tak kenal, tak tahu bahasa mereka. Penerjemah pun tak ada, tapi hidayah Allah sampai. Itulah mukjizat Al-Quran. Karamah yang Allah berikan untuk para pejuang-pejuang agama Allah Ta'ala. Kini Pak, bayangkan, kita bukannya dakwah, ajak orang, tapi tak cukup sampai di sana. Belum sentuh lagi otak manusia, akalnya orang-orang Afrika itu. Orang nama pedalaman Pak. Saya habis mengaji bulan yang lalu di situ kan bukan Talang Mama kan. Bapak tahu, saya sampai di sana Pak. Saya jumpa seorang anak. Saya bukan ingin ngajak apa kata Talang Mama, tapi nak pai-pai lah. Mau pai Ustaz. Cuman maksud saya ada bab lainnya. Saya tunjukkan bagaimana gambaran di Afrika. Kami jumpa di sana rumah atapnya daun, dindingnya kulit kayu. Di antara potret yang kami melihat itu ada videonya dibuat Fauzan. Itu ada 3 orang anak perempuan tinggal di sana. Kakaknya yang paling besar sudah punya anak umur 6 tahun dan ditinggalkan pula oleh suaminya. Umur anaknya itu 6 tahun ya. 6 tahun. Entah ka mano-mano lo poi laki lo biolo 3 tahun. Nak laki ba dia? Tak cogen laki tindak. Ada adiknya berdua. Ayahnya lah meninggal. Amaknya lah meninggal setahun yang lalu. Tinggal di tengah hutan di pinggir sungai itu. La ilaha illallah. Abu tanya lah, berapa umur Bu? Umur 2 Bu. Tak tahu adiknya umurnya. Tanya adiknya tu berapa umur dia? Tak nyeton tu adiknya orang. Adiknya nomor 3 yang terakhir tu tak nyeton tu adiknya orang. Bayangkan tu Pak. Umur tak tentu adiknya. La ilaha illallah. Demikianlah mungkin kiranya Dr. Abdul Rahman As-Sumaita pergi ke sana. Makanya Dr. Abdul Rahman As-Sumaita menyentuh bagian yang kedua dalam dakwahnya apa itu? Menyentuh otak mereka. Dicerdaskanlah orang-orang bumi Afrika itu. Ini kalau berdakwah kita ke daerah Talang Mama dan daerah sana, orang-orang itu kita bisa ngajarnya untuk baca tulis Pak. Kini lah bobok soang ke di PKI. Lu Islam deh. Lu Islam deh yang bobok tu. Maju membaca buku. Pandai baca orang. Kini di sitannya gini. Talang Mama di Inhu di Bukit 30. Perbatasan Riau. Jadi jentu cerita lu gini, ceritanya main. Jadi begitulah gambaran Pak. Makanya Dr. Abdul Rahman As-Sumaita dicerdaskannya, dikuliahkannya anak-anak itu. Ada yang kedokteran, ada yang sains, ada yang ini itu. Sampai banyak yang sampai yang S3 Pak, dikuliahkannya ke luar negeri sehingga akhirnya mereka pulang. Karena di negerinya sikonnya seperti itu. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi ini dan itu. Makanya ketika Abdul Rahman As-Sumaita meninggal dunia, kata orang-orang besar itu, ini ayah kan.
dicerdaskannya. Ya tidak cukup ilmu agama ya Pak. Bahkan buat pondok orang yang masa buat ke murid-murid. Kalau koton sonang buat pondok orang. Allah mudahkan saya buat pondok dengan karunia-Nya setelah saya dididik ayah saya 10 tahun berdagang Pak. Nah itu dia. Tak tolok buat pondok kalau ilmu agama pun tak cukup. Ada ilmu yang lain. Otak manusia itu dicerdas kalau ada Dr. Ahmad Sumetok. Ini jadi dokter, jadi ini, jadi itu. Tukang codiak banyak. Bagaimana mengelola negerinya tuh, kampungnya semua. La ilaha illallah. Itu yang disentuhnya yang kedua. Berarti jiwa, otak. Kalau banyak orang codiak itu maju. Itu dia masuk ke daerah-daerah kampung. Kuliahkan. Cerdaskan. Yang ketiga Pak, disentuh oleh beliau panca indera mereka. Apa? Panca indera itu. Panca indera itu apa? Coba sobi kamu. Penglihatan tuh, pendengaran, penciuman, apa boleh? Perasaan, tuh. Indra ketujuh ada. Jadi semuanya disentuh oleh beliau Pak. Penglihatan mereka disentuhnya apa? Nampak dia nancak dari dulu dan tak pakai baju lah baju. Itu dia. Boleh. Dari dulu tak mandi kan penciuman tu busuk bau lah mandi dek Pak. Kadangnya minta ampun bau kalau orang pedalaman tu. Tu modelnya. Tak salah musuh ya ampun. Itu lontong kadang pun dakwah-dakwah situ. Ya eloknya cak itu pi busuk. Jadi punya dah pakai kain ada sebagian ya. Dirubah tuh penciuman. Atau apa leh? Sentuhnya kulitnya. Kok ada orang sakit kulit? Pakaian tadi sentuhi kulit dah. Sehingga yang sakit Pak, rumah sakit dah dibuatnya. Butuh air. Jadi dalam mamak ini butuh air bersih dah. Jadi air itu dibuatkannya sumur bor. Dr. Sumetok ini. Akhirnya apa yang terjadi? Orang merasa bukan hadir masjid saja yang hadir, tapi kehidupan mereka yang disentuhnya. Itulah wujud kasih sayangnya Ahlus Sunnah kepada manusia lain. Kini Pak, kita di Teratak Budu Pak, kalau hanya menyentuh masjid saja, itu wujud kasih sayang kita kepada manusia lain, kepada Ahlus Sunnah lain, orang lain masih kurang. Kita harus sentuh 3 hal. 1, sentuh jiwanya, sentuh akalnya, sentuh panca indera. Jiwa apa cara? Masya Allah banyak yang bisa kita buat Pak. Banyak langkahnya. Banyak orang sakit, banyak orang butuh pertolongan. Dan baiklah, Abu ingin kau terakhir menyampaikan satu hadis. Dan hadis itu bulan puasa petang. Kalau waktu lah terlewat dah, tapi siap kali. Jadi sau. Di mana Ramadan kemarin kami kan sibuk. Ada murid kita yang lapainya lah mulai pergi i'tikaf. Dan kami tinggal mengurus uang zakat lah, mengurus bantuan untuk orang lah. Tuan bersobik ke murid-murid yang lain tinggal. Saya ingin sampaikan satu hadis pada kalian. Mau sampaikan hadis itu, dikirim juga ke kawannya yang lagi i'tikaf. Bukan menghalangi orang untuk i'tikaf, tapi ingat, itu ada satu hadis yang sahih, masya-Allah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, ingat, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah orang yang paling bermanfaat hidupnya buat manusia lain. Wa ahabbul a'mali ilallahi, dan amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, sururun yudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang dimasukkan ke dalam hati saudara muslim. Wa buat orang bahagia. Itu amalan paling utama Pak. Itu apa boleh? Au yakshifu anhu kurbatan, atau kita hilangkan kesusahannya. Au yaqdi anhu dainan, atau kita bayar hutangnya. Ajib.
au yatrudu anhu jau'an, atau kita hilangkan kelaparan yang ada dalam dirinya. Dan kata Nabi, wala an amshiya ma'a akhin fi hajatin, saya berjalan dengan salah seorang saudara kita, berjalan untuk memenuhi kebutuhannya, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an a'takifa fi hadzal masjid, lebih aku cintai untuk beriktikaf di Masjid Nabawi ini, yakni Masjid Madinah, syahran, sebulan full. Allahu Akbar. Luar biasa lupa. Itulah pentingnya kita hidupku bermanfaat buat orang lain. Itu hadis yang sahih, ya, dikeluarkan oleh Al-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah taala. Allahu Akbar. Sebulan penuh i'tikaf di Masjid Nabawi, apa biaya rupa. Tapi bukan menghilangkan syariat, itu utama. Tapi jangan, Ahlus Sunnah wal Jamaah perhatian terhadap ini. Mereka a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Mereka adalah orang yang paling tahu kebenaran dan yang paling menyayangi makhluk ini. Wujudkanlah kasih sayang kita seperti Syekh Abdul Rahman As-Sumayt rahimahullah taala. Beliau sudah meninggal. Begitu beliau meninggal, orang bilang beliau penakluk negeri Afrika, bapaknya manusia di negeri Afrika yang telah memanusiakan manusia. Sekarang sejauh apa manfaat kita buat orang lain, Pak? Hidup kita saat Pulau Padan jauh di tengah, di sebalik Pulau Ansa II, hancur badan di kandung tanah, budi baik kan terkenang jiwa. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, awak tak bolang lah kan? Bolang kan banyak orang pandang awaknya dah. Rusa mati meninggalkan tanduk, manusia mati meninggalkan nama. Tinggalkanlah nama yang baik untuk dikenang orang. Dan itulah wujud dari kasih sayang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling penyayang buat umat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Inilah buah keimanan dan akidah yang benar itu. Semoga Allah Ta'ala berikan kita hidayah dan taufiknya. Wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.